Martial Peak 3308. Setelah Yin Leseng dibunuh oleh Yang Kai, Fu Bo tidak ingin membuat Yang Kai menjadi musuh karena roh ilahi Luan Feng, tetapi setelah mengetahui bahwa fondasi lapangan bintang penghancuran besar telah dihancurkan, Fu Bo tidak tahan lagi. Yang Kai menyipitkan matanya, kamu benar-benar tahu tentang Grand Desolation Starfield. Sebuah cahaya melintas di benaknya saat dia samar-samar memahami sesuatu. Tidak heran Netherworld berani melompat keluar dan membuat musuh keluar dariku kali ini. Jadi itu sebabnya. Fu Bo tahu bahwa dia salah bicara, jadi dia segera menutup mulutnya. Aura Raja Hantu menjadi lebih ganas, dan kepercayaan dirinya yang telah terguncang bangkit kembali. Sebelumnya, dia telah ditekan oleh Yang Kai sampai dia tidak bisa bernapas dan dalam kondisi yang sangat menyesal. Tapi sekarang, dia bisa melihat bahwa meskipun gerakan Yang Kai cepat dan gesit, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Tubuh Raja Hantu sangat kuat, jadi bagaimana bisa seorang prajurit Kaisar Orde Kedua menerobosnya dengan begitu mudah? Dengan ini, Fu Bo berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Melihat Yang Kai menusukkan pedangnya ke arahnya lagi, Fu Bo dengan dingin mendengus. Alih-alih menghindar, dia mengulurkan tangannya dan meraih pedang lebar itu. Tiba-tiba, dia mencengkeramnya dan menariknya dengan keras. Ketika kekuatan besar datang, wajah Yang Kai menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia diseret ke arah Fu Bo. Bocah kecil, mati. Fu Bo tertawa sinis saat cakar hantu tajamnya menebas ke arah kepala Yang Kai, seolah-olah dia sudah bisa melihat adegan kepala Yang Kai dihancurkan. Tapi tepat ketika rencananya akan berhasil, perasaan gelisah tiba-tiba muncul di hatinya. Melihat ke atas, dia melihat Yang Kai, yang seharusnya panik, benar-benar menunjukkan senyum yang berarti. Tangannya yang lain mengangkat 4 jari dan menusukkan ke telapak tangan Fu Bo dengan kecepatan kilat. Samar-samar, Fu Bo sepertinya merasa bahwa aura Yang Kai telah mengalami perubahan besar. Aura misterius lahir, dan dia bahkan melihat jejak sisik tiba-tiba muncul di kulit Yang Kai yang terbuka. Sisik ini seperti sisik ular, tetapi mereka bahkan lebih misterius. Saat dia merasa curiga, dia merasakan sakit yang tajam di tangannya. Fu Bo terkejut dan dengan cepat menarik tangannya. Pada saat yang sama, dia membuang pedang Myriads dan mundur. Melihat ke bawah, dia tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Beberapa lubang berdarah muncul di cakar hantunya yang keras, dan darah mengalir keluar darinya. Saya terluka. Fu Bo tidak bisa mempercayai matanya. Dia tahu lebih baik dari siapapun seberapa kuat tubuh Raja Hantunya. Bagaimana dia bisa terluka? Dan melihat lukanya, jelas itu disebabkan oleh jari Kai Yang. Bagaimana dia melakukannya? Fu Bo menatap Yang Kai dengan bingung, ingin melihat apa yang telah dilakukan Yang Kai. Tapi ketika dia melihat ke atas, matanya menyipit lagi. Ini karena tubuh Yang Kai telah mengalami perubahan besar pada saat ini. 2 tanduk tumbuh di kepalanya, dan tingginya 3 meter. Wajah, leher, dan bahkan kulitnya yang terbuka ditutupi dengan lapisan sisik emas. Tangannya telah berubah menjadi cakar, dan cakarnya tajam dan berkilau dengan cahaya dingin. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu agak mirip dengan tubuh Raja Hantunya. Namun, aura satu orang menakutkan, sedangkan aura orang lain sangat luas dan megah. Kedua aura bertabrakan dalam kehampaan, membentuk kontras. Jantung Fu Bo berdetak kencang saat dia dengan serius memeriksa penampilan baru Yang Kai. Sebuah pemikiran yang membuatnya gemetar muncul di benaknya. Menunjuk Yang Kai, dia gemetar dan berkata, kamu. Yang Kai sudah menyingkirkan Myriad Sword-nya dan mengibaskan darah di cakar naganya. Dia menatapnya dengan tenang dan berkata, kebetulan sekali. Kamu bisa berubah, dan aku juga bisa. Aku hanya tidak tahu siapa yang lebih kuat. Hati Fu Bo tenggelam. Dia tidak ingin mempercayai tebakannya sendiri, tetapi apa yang dia lihat di depannya membuktikan bahwa tebakannya benar. Itu. Di sisi lain, Qi Gui juga entah kenapa terkejut. Tang Seng, Qian Xiuying, dan Lan He semuanya tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa situasinya akan berubah seperti ini. Awalnya, meskipun Yang Kai berada di atas angin dan menekan Fu Bo dengan kecepatan dan kelincahannya, semua orang tahu bahwa situasi ini tidak akan bertahan lama. Tidak peduli seberapa cepat gerakannya, seberapa fleksibel gerakannya, jadi apa? Jika dia tidak bisa melukai musuh, dia hanya akan menghabiskan kekuatannya sendiri. Tetapi jika Fu Bo memiliki kesempatan, dia hanya perlu satu serangan untuk melukai Yang Kai. Serangan tubuh Raja Hantu tidak mudah untuk ditahan. Awalnya, mereka masih sedikit khawatir, tetapi situasinya telah berubah seperti ini dalam sekejap. Garis keturunan naga. Qi Gui merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Bahwa Yang Kai benar-benar memiliki garis keturunan naga. Bukankah ini berarti dia memiliki tubuh setengah naga dan merupakan keturunan ras naga? Ini adalah garis keturunan yang luar biasa. Bahkan jika seseorang dengan garis darah naga tidak memiliki garis keturunan murni, pencapaian masa depan mereka tidak akan terbatas. Dia juga mahir dalam prinsip luar angkasa dan lonceng pegunungan dan sungai. Dasar dan metode semacam ini, siapapun yang memperoleh salah satunya akan memiliki peluang besar,
tetapi sekarang mereka semua terkonsentrasi pada satu orang. Bahkan putra surga yang bangga seperti Cigui tidak bisa menahan rasa cemburu saat ini. Dia hanya bisa menghela nafas pada ketidakadilan surga, memberinya begitu banyak manfaat. Memikirkan kembali bagaimana dia dengan sembrono menantangnya 1 lawan 1, Cigui bersukacita karena dia mundur tepat pada waktunya. Dari metode yang Kai tunjukkan berkali-kali, jika dia benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak perlu menggunakan gerakan kedua. Bajingan, Fu Bo mengutuk, ekspresinya seolah-olah dia telah memakan lalat mati. Dia tidak mengutuk Yang Kai, tetapi orang yang memberinya informasi. Orang lain tidak mengatakan bahwa Yang Kai memiliki garis keturunan naga. Jika dia tahu, bagaimana Fu Bo bisa datang untuk mencari masalah dengannya. Meskipun dia tidak tahu berapa generasi garis darah naga Yang Kai telah diturunkan, karena itu terkait dengan ras naga, Netherworld tidak akan berani memprovokasi dengan santai. Siapa yang tahu jika mereka akan memprovokasi Pulau Naga? Jika Pulau Naga benar-benar ditarik, 10 Netherworld saja tidak akan cukup untuk membunuh mereka. Dia mengerti bahwa orang yang memberikan informasi itu pasti tahu tentang kemampuan Yang Kai. Ini karena orang itu mengatakan bahwa dia telah bertarung dengan Yang Kai di Grand Desolation Starfield. Kalau tidak, dia tidak akan memintanya untuk bergabung dengan Tanah Suci Brahma untuk pergi keluar. Tapi sekarang, sepertinya ini bukan keputusan yang bijaksana. Hasil dari keluar semua adalah bahwa dua kekuatan besar akan menderita kerugian besar. Bahkan jika dia menggunakan kartu trufnya, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun. Fisik Raja Hantu memang mengesankan. Tubuh fisiknya kuat, dan kekuatannya tidak terbatas. Namun, itu juga tergantung pada apa yang sesuai dengannya. Jika itu melawan garis keturunan naga. Untuk setengah naga dengan garis keturunan yang tidak murni, memiliki tubuh naga sepanjang 3 meter sudah merupakan kebangkitan garis keturunan yang luar biasa. Pada saat ini, Fu Bo sebenarnya memiliki keinginan untuk berbalik dan berlari. Jika dia tahu bahwa batas Yang Kai adalah tubuh naga 3 Zhang, dia mungkin bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk melawannya. Dalam keadaan linglung, Yang Kai sudah mengambil inisiatif untuk menyerang. Fu Bo bahkan tidak melihat bagaimana dia bergerak. Dia hanya merasakan angin kencang bertiup di wajahnya. Ketika dia melihat ke atas, Yang Kai telah mengulurkan cakar naganya ke arahnya. Fu Bo terkejut dan secara naluriah mengangkat tangannya untuk bertahan. Saat cakarnya bersilangan, Fu Bo berteriak kesakitan. Beberapa lubang berdarah benar-benar ditusukkan ke cakar hantunya yang besar, dan darah mengalir dengan bebas. Ini bukan akhir. Yang Kai sudah bergegas ke depan, menggaruk, menendang, dan memalu. Dia benar-benar meninggalkan gaya bertarung seorang kultivator Kaisar Realem dan murni terlibat dalam pertempuran berdarah dengan tubuh fisiknya. Raja Hantu meraung dan meludahkan goski hijau tua dari mulutnya. Daging di tubuhnya juga naik tinggi saat dia melawan dengan sekuat tenaga. Bum bum bum. Saat suara ledakan terdengar, dua sosok besar membalik dan membalik di lapangan terbuka. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga hampir tidak mungkin untuk melihat mereka dengan jelas. Seolah-olah dua aliran cahaya saling mengejar, berkedip dan berkedip. Darah berceceran di langit. Dalam sekejap mata, kedua sosok itu tiba-tiba terpisah. Tubuh naga sepanjang 10 meter Yang Kai berdiri dengan bangga di udara saat dia melihat ke bawah dengan acuh tak acuh. Beberapa puluh meter jauhnya, tubuh Raja Hantu Fu Bo terengah-engah. Ada lubang berdarah yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, hampir menodai sosok setinggi 15 meter itu dengan darah. Ditambah dengan penampilannya yang ganas, itu adalah pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Lengan kanan Fu Bo lembut dan tidak berdaya saat ini, seolah-olah tidak memiliki tulang. Jelas, itu telah rusak. Tubuh Raja Hantu, yang dikenal sangat tangguh dan kuat, telah dikalahkan dalam keadaan seperti itu dalam pertempuran jarak dekat. Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Namun, pelaku di balik semua ini adalah setengah naga dengan garis keturunan ras naga, yang membuat orang-orang yang menonton dari kejauhan merasa bahwa itu wajar saja. Penglihatan Penatua Chi benar-benar tajam. Tang ini mengagumimu. Tang Seng menghela nafas. Sebelumnya, ketika Cigui mengatakan bahwa dia pikir Yang Kai bisa bertahan, dia tidak begitu percaya. Bagaimanapun, begitu banyak Master Kaisar Realem datang dari dua kekuatan besar. Belum lagi Yang Kai, yang baru saja menjadi bintang baru Orde Kedua, bahkan Master Orde Ketiga veteran pun tidak akan mampu bertahan. Namun, perkembangan pertempuran tidak ditentukan oleh jumlah orang. Berbagai cara dan ketergantungan Yang Kai yang luar biasa memungkinkannya untuk menghapus sebagian besar Master Realem Kaisar dari dua kekuatan besar dalam waktu yang sangat singkat. Yang tersisa yang masih hidup dengan cepat melarikan diri, tidak ada yang berani menghadapinya secara langsung. Meskipun serangan menyelinap Su Chang Feng sangat cerdik, satu api batu roh kudus sudah cukup untuk membuatnya mundur tanpa hasil. Menambahkan fakta bahwa tubuh setengah naganya menghadapi tubuh Raja Hantu Fu Bo, dia sebenarnya memiliki keuntungan yang luar biasa. Fu Bo mungkin tidak punya harapan untuk menang. Kali ini, apakah dia bisa pergi hidup-hidup atau tidak terserah Yang, tapi bagaimana dengan Su Chang Feng?
Tang Seng menoleh dan melirik Su Changfeng dengan tatapan bingung di matanya, karena situasi Su Changfeng hampir sama dengan Fu Bo. Alam Kaisar Orde Ketiga memang kuat, tetapi bagaimana mungkin roh ilahi Si Huo begitu mudah untuk dihadapi? Orang ini adalah keberadaan yang menakutkan yang telah memusnahkan sekte kura-kura hitam di masa lalu, dan namanya yang telah terkenal selama bertahun-tahun. Su Changfeng hanya memiliki 8 masa sial untuk menghadapinya. Dari awal hingga akhir, dia tidak membuat satu serangan pun, dan pedang panjang hitam pekat di tangannya adalah semua gerakan bertahan. Meski begitu, dia masih dipukuli sampai dia dikelilingi oleh bahaya dan dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Di mana suasana ilmiah yang dia miliki sebelumnya. Rambutnya acak-acakan dan dia dalam kondisi yang mengerikan. Tang Seng tiba-tiba memiliki perasaan yang sangat tidak nyata di hatinya. Sebelum pertempuran dimulai, dia berpikir bahwa Yang Kai akan mati tanpa ragu, tetapi perubahan selanjutnya benar-benar membuatnya lengah. Sekarang, dia merasa Fu Bo dan Su Changfeng pasti akan mati. Dia tiba-tiba teringat apa yang Lan He tanyakan sebelumnya, jika dia selamat, apakah kamu akan menyesalinya? Apakah saya akan menyesalinya? Tentu saja saya akan. Hati Tang Seng dipenuhi dengan kepahitan pada saat ini. Jika dia tahu bahwa ini akan menjadi hasilnya, tidak peduli apa, dia akan meningkatkan hubungannya dengan Yang Kai dan secara pribadi membawanya ke Laut Timur untuk mencari jejak Pulau Binatang Roh.